yang sebelah utara menuju ke tengah, Pak. Juga yang di sebelah selatan, yang di belakang kita bergerak menuju mimbar sholat. Hati-hati jangan melewati saudara kita yang sedang sholat. 2 saf depan mohon dikosongkan. Nanti untuk takbir teman-teman kita yang mau keluar di jalan Allah. 2 saf depan Pak dikosongkan. Semuanya ke tengah Pak, mari. Bersegera kita dalam kebaikan. Kita akan buat majelis yang besar hadirin. Majelis yang dulu dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Majelis pikir dan usaha bagaimana agama ini wujud sempurna dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga kehidupan seluruh umat manusia di seluruh alam. Maka inilah majelis yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak sekalian, yang di sebelah selatan segera ke tengah Pak. Yang di belakang, mari Pak. Yang masih duduk di belakang, segera berdiri ke tengah Pak, mari. Ke depan, mari. Sebelah utara. Hadirin sekalian, kita duduk dengan mujahadah hadirin. Jangan kita bersandaran. Kita sempurnakan adab dalam majelis ini hadirin. Kita agungkan ini majelis. Kita duduk dengan rapat-rapat. Bagaimana pikir hati kita tawajuh dalam majelis ini hadirin. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana duduk kita yang sebentar ini menyebabkan Allah cinta kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita, bisa amal agama dengan sempurna dan bisa mendakwakan ini agama. Mari Bapak sekalian, dengan mujahadah ini nanti Allah akan berikan hidayah hari ini. Hidayah sekedar duduk, tapi duduk dengan mujahadah. Ini duduk yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak sekalian, segera yang sebelah selatan, sebelah utara, mari segera menuju ke tengah. Kita tanamkan dalam hati kita hadirin rasa tolak, keinginan yang kuat kepada agama. Inilah hajat yang terbesar dalam diri kita hadirin. Hajat terbesar diri kita adalah agama ini. Mari Bapak sekalian, tempat-tempat yang kosong segera diisi. Kita duduk rapat-rapat. Kita tanamkan dalam hati kita, Allah ini melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita hadirin. Kita merasa dipandang, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sungguh-sungguh dalam beramal ini hadirin. Sehingga betul-betul amal kita ini nanti jadikan asbab hidayah, kebaikan bagi umat ini. Berbondong-bondong umat mengamalkan agama di seluruh alam. Mari Pak sekalian, yang masih berdiri segera duduk Pak. Yang di belakang, mari segera maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Nanti dimulaikan oleh Allah. Semua yang bisa lihat di alam semesta ini, bumi, langit, matahari, bulan, daratan, lautan, manusia, binatang, semua yang ada di alam semesta ini, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, semua itu diciptakan oleh Allah. Maksud tujuannya yang terpenting agar kita ini kenal kepada Allah. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahum lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah ada di antara langit dan bumi. Aturan Allah ada di matahari, di bulan, tumbuh-tumbuhan, semua diatur oleh Allah SWT. Sampai makhluk-makhluk yang paling kecil pun ada aturannya. Atom-atom yang paling kecil pun ada tertibnya. Semua itu semulaikan Allah Ta'ala diciptakan, maksud tujuannya yang terpenting adalah agar kita kenal kepada Allah. Maka para ulama memberi nama jagat ini namanya alam. Alam itu maknanya tanda. Alam itu maknanya tanda. Tanda apa? Tanda keagungan Allah, tanda kehebatan Allah, tanda kekuasaan Allah. Apa saja? Matahari tanda kekuasaan Allah, bulan tanda kekuasaan Allah, sampai butir-butir debu yang ada di dunia ini semua tanda keagungan Allah. Karena kalau seluruh dunia berkumpul menjadi satu, ingin menciptakan satu butir debu dari tidak ada kepada ada, tidak bisa. Tidak akan bisa. Semua tanda keagungan Allah. Bagi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada dalam diri kita ini juga tanda keagungan Allah. Denyutan jantung kita tanda keagungan Allah. Hembusan nafas kita tanda keagungan Allah. Di otak kita ini ada juta-juta jaringan sehingga kita ini bisa mikir. Di sini ini ada juta-juta jaringan yang semeraut sekali, rumit sekali. Bukan semeraut, yang rumit sekali. Itu semua tanda-tanda keagungan Allah. Dalam mata kita ini juga ada juta-juta jaringan sehingga mata kita ini bisa melihat. Ini semua tanda keagungan Allah. Maka kalau orang itu paham, melihat makhluk ini, kemudian dia teringat kepada Allah. Melihat apa saja ingat Allah. Melihat bumi ingat Allah, melihat langit ingat Allah, melihat istri ingat Allah, melihat anak ingat Allah, melihat diri sendiri pun ingat Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Araftu Rabbi bi fathi azaimi." Aku mengenal Tuhanku dengan berubah-ubahnya keinginanku. Tadi ingin begini, waktu berubah ingin begini. Ini menunjukkan bahwa saya ini tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ada yang mengendalikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Santri datang inginnya mau jadi hafid Quran, tahu-tahu malah jualan bakso, tidak jadi hafid Quran. Suruh dakwah malah dapat istri, suruh dakwah suruh cari menghidupkan masjid, menghidupkan anak. Tidak lopo kayak menurut. Jadi dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan hati kita ini bukan dalam kekuasaan kita, dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu doa seperti doa Nabi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Hati manusia itu ada dalam dada manusia, tapi bukan dalam kekuasaan manusia. Otak manusia itu ada di kepala manusia, tapi bukan dalam kekuasaan manusia. Semua dalam kekuasaan Allah. Kita dengar bayan, masuk dalam otak, kayak sudah paham betul. Setelah itu lupa sama sekali. Lupa sama sekali. Kenapa? Memang otak kamu itu bukan dalam kekuasaan kamu. Otak kamu dalam kekuasaan Allah. Maka para ulama kalau habis mendengarkan ngaji itu doa, Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani faruddahu ilayya 'inda ihtiyaji ilayhi. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau. Aku titipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang Kau berikan kepada aku. Jagalah ilmu-ilmu itu jangan sampai hilang ketika saya berhajat kepada ilmu itu. Karena dalam satu hadis dikatakan innallaha idza studi'a syai'an hafizahu. Allah itu kalau dititipi sesuatu maka dia akan jaga. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau imanku, ilmuku agar tidak hilang sampai mati dalam keadaan iman, mati dalam ridha Allah. Insyaallah mereka. Ada orang itu mau keluar safar, istrinya dalam keadaan hamil. Ini kita dalam kitab-kitab para ulama. Maka dia berdoa sebelum berangkat, ya Allah, aku titipkan kepada Engkau anakku yang ada di perut istriku ini, ya Allah. Terus dia berangkat. Tidak lama, setelah dia safar pulang, tahu-tahu istrinya sudah meninggal dunia. Tapi orang-orang kampung itu bilang, itu di kuburan istri kamu itu loh. Kalau malam tuh kayak ada cahaya gitu. Cahaya apa itu? Maka dia tidak tahan, langsung datang ke kuburan istrinya itu. Malam-malam. Kok ada suara kudak kuduk. Ini apa nih suaranya? Langsung digali ini kuburan istrinya itu. Ternyata itu bayi yang ada di perut istrinya itu masih hidup, keluar sudah lahir. Terus kemudian dia ini mendapatkan hati, mendapatkan suara dari entah malaikat atau apa gitu. Kamu dulu ketika mau pergi, kamu titipkan anakmu kepada Allah, maka oleh Allah dijaga. Tapi kamu tidak titipkan istri kamu kepada Allah, maka Allah tidak jaga. Nah, ini kembalikan ke anak. Kita titipkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau imanku. Sampai mati dalam keadaan iman. Jangan sampai kita ini di tengah jalan imannya hilang. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau ilmuku. Jangan sampai ilmu saya itu hilang. Sudah tahu halal haram. Tapi kalau sudah di medan kehidupan, halal haramnya hilang semua. Jadi halal semua. Nah, ini namanya ilmunya hilang. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau fikir dakwahku, semangat dakwahku ini jangan sampai hilang ya Allah. Jagalah dalam hatiku sehingga di tengah-tengah masyarakat yang hiruk pikuk ini saya tetap sebagai dai yang istiqomah ikhlas karena Engkau. Insyaallah mereka. Kita doa kepada Allah SWT. Kalau kita betul berdoa kepada Allah, kita titipkan diri kita kepada Allah SWT, Allah akan jaga semuanya.
Banyak orang yang tadinya semangat, tahu-tahu hilang semangatnya. Banyak orang yang rajin, tahu-tahu tidak rajin lagi. Banyak orang yang lurus, tahu-tahu belok. Banyak orang yang baik, tahu-tahu jadi buruk. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, ada orang mau ke surga, tinggal satu langkah itu sudah sampai surga, tapi tiba-tiba belok terus ke neraka. Begitu juga ada orang yang mau ke neraka, tinggal satu langkah sudah masuk, tiba-tiba belok ke surga. Jadi manusia itu Masya Allah makhluk yang tidak bisa diperkirakan. Semua dalam genggaman kudrat Allah. Maka Nabi senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Pandang semua dari Allah. Semua hanyalah makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai melihat makhluk kemudian malah kita lupa kepada penciptanya. Makhluk ini tanda keagungan penciptanya. Mestinya kita melihat makhluk teringat Allah. Melihat raja-raja teringat yang menciptakan raja-raja. Melihat orang-orang pintar teringat yang menciptakan mereka. Sehingga apa saja tidak membuat kita lupa kepada Allah. Apa saja yang bikin ingat kepada Allah. Enak membuat ingat kepada Allah, susah juga membuat ingat kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan perkara-perkara yang menyenangkan. Hanya Allah pula yang bisa mendatangkan perkara-perkara yang menyusahkan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u 'anni as-sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan selain Engkau. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan dari aku selain Engkau. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Dekatkanlah kebaikan-kebaikan kepada aku, jauhkanlah keburukan-keburukan dari diriku. Insyaallah kan? Ini doanya kalau kita ini melihat sesuatu yang membuat hati kita ini was-was, bikin hati kita khawatir, begitu. Ya Allah, yang bisa mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang bisa menjauhkan keburukan juga hanya Engkau. Dekatkan kebaikan, jauhkan keburukan. Kemudian malaikat perlu senantiasa juga kita ingat bahwa dunia ini Allah jadikan jalan menuju akhirat. Semua jalan-jalan yang ada di dunia ini akhirnya menyampaikan kita ke negeri akhirat. Entah jalan itu kelihatannya jurusan Surabaya, jurusan Jakarta, jurusan dalam negeri, jurusan luar negeri, akhir-akhirnya menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat. Mau kemana Pak? Mau ke sawah. Nanti kalau kamu terus ke sawah, nanti lama-lama sampai ke akhirat begitu. Sawah kamu itu jurusan akhirat. Betul apa enggak teman-teman? Iya, ke sawah, lama-lama sampai akhirat. Anak-anak datang ke sekolahan, pegawai-pegawai negeri datang ke kantor. Hakikatnya pergi ke akhirat, ke kantor lama-lama sampai akhirat juga. Ke sekolahan lama-lama ke akhirat juga. Maka jangan sampai kantor melupakan kita kepada negeri akhirat. Jangan sampai sekolahan melupakan kita ke negeri akhirat. Walaupun orang itu pergi ke istana merdeka kan, itu juga hakikatnya menuju negeri akhirat. Hari ini diangkat jadi presiden, satu saat mesti diangkat ke kuburan.
Sudah mesti itu. Tidak ada yang bisa mengelak. Dunia mengingatkan kita kepada Allah, dunia mengingatkan kita ke negeri akhirat. Kemudian yang perlu kita senantiasa ingat-ingat dan renungi bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dunia ini, kehidupan dunia ini dijadikan oleh Allah ujian. Ujiannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Maka dunia ini orang yang paling baik amalnya itulah yang namanya orang sukses. Yang sukses di dunia ini bukan orang yang paling banyak sawahnya, orang yang paling banyak rumahnya, orang yang paling banyak duitnya, bukan. Itu pemahaman yang keliru. Karena berapa saja duit kamu, berapa saja sawah kamu, berapa saja rumah kamu, nggak akan lama. Akan datang satu masa kamu harus meninggalkan dunia. Ternyata kamu tidak punya apa-apa, walaupun kerikil satu nggak punya. Orang yang merasa bisa memiliki dunia itu adalah orang bodoh. Dunia ini nggak bisa dimiliki oleh siapa-siapa. Dunia ini milik Allah dan tidak bisa dimiliki siapa-siapa. Dijadikan oleh Allah untuk ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Itulah yang sukses. Kalau paling baik amalnya, maknanya mengikuti Rasulullah SAW, maka dia sukses masuk dalam surga selama-lamanya. Di orang yang dipikir satu aja, di dunia ini dipikir satu saja, bagaimana amal terbaik. Rumahnya terjelek gak apa-apa, yang penting amalnya terbaik. Setelah itu masuk surga, kamu akan dikasih rumah terbaik. Insyaallah mereka. Orang ini dipikir satu aja, bagaimana masuk surga itu kalau orang itu pintar. Anak-anak kecil, zaman saya masih kecil dulu itu, kalau di masjid anak-anak kecil itu sudah menjadi pembicaraan anak-anak kecil. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Kalau ada orang ngomong orang sana itu kaya, orang sana itu, maka anak-anak kecil itu bilang, anak-anak kecil malah, alah, yang penting masuk surga yang penting itu. Nah, sekarang ini yang orang-orang besar aja nggak bisa punya pikiran seperti itu. Yang penting duit, yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Sila ustaz pun juga nggak bisa mikir begitu itu. Zaman dulu itu semuanya kan pendidikannya masih bersih, belum ada televisi, radio, koran, majalah, internet, HP belum ada. Sehingga walaupun pengetahuannya sedikit mantap, anak-anak kecil yang penting masuk surga sudah. Coba malaikat Allah, inilah zaman ini tambah hari itu kelihatannya orang itu tambah pintar, tapi sebenarnya tambah goblok aja. Iya. Orang yang paling pandai adalah orang yang paling mikir akhirat. Itu orang yang paling pandai. Orang yang paling goblok, orang yang paling cinta dengan dunia ini. Karena dunia ini kamu bangun bagaimana loh, akhirnya kamu tinggalkan. Kamu pikir kon aja dulu. Kenapa? Kan goblok dengan kamu itu. Kalau akhirat ini selama-lamanya, orang mikir akhirat itulah orang yang pintar. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kita ini diuji. Mulai akil balik umur 15 tahun sampai akhir hayat. Diuji ayyukum ahsanu amala.
Mana yang terbaik amalnya? Maka kita harus berpikir. Kalau kita ini jadi ayah yang terbaik. Kalau jadi santri, ya santri yang terbaik. Kalau jadi ustadz yang terbaik. Kalau jadi pedagang yang terbaik. Terbaik menurut Allah. Bagaimana supaya kita ini menjadi yang terbaik itu bagaimana caranya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik perkataannya. Tapi dalam kitab-kitab tafsir dikatakan maksudnya perkataan di sini agama. Tidak ada yang lebih baik agamanya. Nah, kalau ingin terbaik ini jalannya. Tidak ada orang yang lebih baik agamanya melebihi orang yang ada 3 sifat. Da'a ilallah, mengda'a ilallah. Terus dakwah. Wa amila sholihah, amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku termasuk golongan orang-orang Islam. Menyatu jadi satu. Saya ini bagian dari orang-orang Islam. Saya ini bukan aliran tersendiri, bukan. Saya ini bagian dari orang-orang Islam. Bukan kelompok tersendiri, enggak. Saya ini bagian dari orang-orang Islam. Jadi kalau kita ini dalam suasana dakwah, amal soleh, menyatu dengan seluruh umat Islam, maka disinilah letaknya kita jadi yang terbaik. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Maksudnya adalah para sahabat, sebaik-baiknya umat ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwah. Wa tu'minuna billah, yakin kepada Allah. Dakwah dibanding yakin kepada Allah. Bukan yakin kepada apa saja selain Allah. La ilaha illallah. Di alam semesta ini ada kampung terbaik, generasi terbaik. Itulah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan generasi para sahabat itu generasi yang semuanya dakwah mereka. Kuntum khairu ummah ini kata Sayyidina Umar untuk sahabat. Sebaik-baik umat itu sahabat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua laki-laki, wanitanya, tua, muda, pejabatnya, rakyatnya, pedagangnya, petaninya, dah semua, tukang pijitnya, tukang cangkruknya, tukang bekam, tukang penyair. Zaman sahabat juga ada penyair-penyair yang syairnya ditirukan oleh santri-santri seluruh dunia. Qala al-badru alaina wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ini syairnya para sahabat. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Pokoknya selagi masih orang dakwah wajib kita syukur. Kalau sudah tidak ada wajib kita nangis. Mabungnya begitu mereka. Bukan kalau ada orang dakwah malah terganggu. Wah, ngerepot-ngerepoti aja ini. Jangan begitu. Kalau kita ingin jadi khairul ummah, kalau ada orang dakwah wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Insyaallah mereka. Kalau kita punya sikap seperti sikapnya para sahabat,
Nah, semoga kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Nah, sahabat ini semuanya amar ma'ruf nahi anil munkar wa tu'minuna billah, yakinnya kepada Allah mantap betul. Urusan apa aja kembali kepada Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah itu mau kembali kemana? Semua yang berkuasa hanya Allah. Jadi kalau kita ini lari kepada selain Allah, itu sebetulnya karena kebodohan kita aja. Itu bukan kemajuan, kebodohan. Karena yang selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Cuman kita salah paham, mengira yang selain Allah itu bisa ini, bisa itu. Tidak. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. La ilaha illallah. Ini orang itu kalau imannya kuat, tandanya kalau ada masalah kembali kepada Allah. Bukan dari ini kenapa kok mati? Ini penyakit sakit ini, sakit ini. Mati bukan dari penyakit, mati dari yang menciptakan penyakit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kampung, sakit apa? Dibawa genderuwo. Bukan dari dibawa genderuwo, dibawa oleh yang menciptakan genderuwo. La ilaha illallah. Sholat gendino keyakinanmu kaya ngono kaya kanggo ning kuburan. Nek salat wis 70 tahun, tapi nek keyakinane iki nang makhluk itu nang kuburan ku bingung kok. La ilaha illallah. Kembali kepada Allah, urusan apa saja. Maka suasana dakwah itu penting. Suasana dakwah itulah suasana masyarakat terbaik di seluruh alam, masyarakatnya para sahabat. Maka para ulama mengatakan dua musibah besar telah datang kepada umat Islam. Yang pertama kali musibah yang terbesar datang kepada umat ini adalah dengan dipanggilnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kepada Allah meninggalkan kita. Ini musibah terbesar. Jangan Nabi masih ada itu nggak ada masalah mulai kan. Ada masalah tanya pada Nabi selesai. Ada masalah tanya Nabi selesai. Beres semua selesai. Masalah apa saja selesai. Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi semulakan Allah Ta'ala, kita sudah jauh 1400 tahun ditinggal Nabi. Tapi walaupun Nabi sudah dipanggil oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita ganti. Apa itu? Sunnah Nabi, perjuangan Nabi. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan Allah bersama Nabi. Insya Allah mereka. Nabi sudah dipanggil oleh Allah, tetapi Allah masih meninggalkan untuk kita tinggalan Nabi yang kekal, yaitu Al-Quran. Nabi sudah dipanggil oleh Allah, tetapi Allah berjanji akan senantiasa ada orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi, para ulama itu warisnya para nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi warisnya Nabi itu ada terus sampai kiamat. Nabi sudah tidak ada, tapi ilmunya yaitu Al-Quran masih terus ada. Dan bukan hanya ilmunya yang masih ada, Allah akan bangkitkan orang-orang yang menjaga ilmu Nabi sampai kiamat. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Allah akan bangkitkan dan setiap zaman orang-orang yang akan membawa ilmunya Nabi itu. Terus saja turun-temurun sampai kiamat. Setelah baginda Nabi dipanggil oleh Allah, maka ajaran Nabi dibawa oleh para sahabat. Para sahabat dipanggil oleh Allah.
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam-imam telah mendata semua ilmunya para sahabat itu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lainnya. Walaupun Nabi sudah pergi, tapi ilmunya masih terjaga terus. Dan para imam telah punya murid-murid yang bertebaran seluruh dunia. Sampai sekarang. Jadi agama itu turun-temurun, terjaga sampai sekarang. Maka sebenarnya walaupun baginda Nabi dipanggil oleh Allah, kita masih ada waris-warisnya, tidak ada rotan akal pun jadi, ya. Walaupun tidak seperti zaman Nabi, tapi kita ini masih kecipratan barokahnya melalui para ulama-ulama, melalui para pejuang-pejuang, turun-temurun sampai hari kiamat. Kita syukuri berkah ini. Insyaallah mereka hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah jumpa Nabi, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, nanti kita akan jadi temannya Nabi di surga. Insyaallah mereka. Ya apa dong? Wong Jawa pakaian ngarep-ngarepi. Ya iki gak ngarep-ngarepi. Yen iki besok iki iso tetukan Kanjeng Nabi, ngono gak ngarep-ngarepi. Orang Jawa iki. Wong Jawa atau orang Jawa ya kuwi. Insyaallah kan? Kemudian musibah yang kedua yang datang kepada umat ini kan, hilangnya masyarakat sahabat. Masyarakat yang semua itu baik semua, pejabatnya, rakyatnya, wali-wali Allah semua, sampai anak-anak kecilnya, wali-wali Allah semua. Orang-orang baik semua, orang-orang diridhoi Allah semua, dakwah semua. Nah, untuk mengganti masyarakat sahabat itu bagaimana? Dulu zaman masyarakat sahabat itu masih ada, mereka umat Islam ini wibawanya luar biasa. Walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi masyarakat sahabat ini mendatangkan barokah yang luar biasa. Raja Romawi kirim pasukan 1000 kapal angkatan laut Romawi untuk menyerbu Madinah pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Tapi ini orang Madinah waktu itu para sahabat mereka, orang-orang yang dicintai Allah semua, orang-orang yang amal agama semua. Maka 1000 kapal tadi semua ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Pulang tinggal satu saja, jenderalnya saja yang pulang, cuma satu orang pulang ke Rum sana, menghadap pada Raja Rum. Ditanya sama saya, "Loh, kamu kok pulang lah, pasukan kamu mana?" Pasukannya tenggelam semua, Mbah. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Raja Rum ngamuk, kurang ngajar. Jenderal bodoh, goblok. Langsung diunuskan pedang, penggal kepalanya, biar mati bareng kebencian. Ini Madinah mereka. Masyarakat sahabat. Masyarakat sahabat ini mereka. Kalau zaman sekarang ini yang kita dengar berita-berita seperti yang kita dengar di koran, di majalah, di radio itu loh. Ini seperti itu beritanya, kita tahu semua kan. Di zaman sahabat itu semuanya kan, itu beritanya lain. Negara sana masuk Islam, nah gitu biasanya. Raja sana masuk Islam, tentara Islam di sana ditolong oleh Allah, malaikat-malaikat turun, beritanya begitu. Sehingga orang kafir itu nyalinya kecil ngadepi orang Islam. Orang Islam jangan diganggu, gawat, bahaya gitu. Karena orang Islamnya itu punya hubungan kepada Allah yang luar biasa. Dan setelah para sahabat itu masih ada juga kelompok-kelompok orang walaupun tidak
setingkat sahabat tapi masih kuat agamanya terus turun-temurun. Kalau di Jawa terkenal Wali Songo, ya. Nggak banyak, tapi ditolong oleh Allah sehingga seluruh Nusantara masuk Islam. Nah, bagaimana supaya wujud lagi masyarakat kayak sahabat? Masyarakat yang semua amal agama itu bagaimana caranya? Maka caranya, kata para ulama, sekarang sudah dicoba itu. Caranya adalah dengan membuat masyarakat masjid. Kita bikin masyarakat sahabat belum bisa. Masyarakat masjid. Bagaimana semua umat Islam kita bawa ke masjid. Setelah sampai di masjid, bikin amal-amal masjid. Hidupkan suasana dakwah, hidupkan suasana ilmu, hidupkan suasana ibadah, hidupkan suasana akhlak yang baik. Kalau di rumah ada tempe, di masjid ada tempe. Kalau di rumah ada kopi, di masjid ada kopi. Insya Allah banyak orang yang betah di masjid kalau begitu. Insya Allah, kan? Maka kalau umat ini kita bawa ke masjid, kemudian di masjid kita buat amal-amal masjid, maka bertahap-tahap insya Allah umat ini akan kembali kepada kehidupan sahabat lagi. Karena dulu di Madinah itu Nabi mendidik umat itu di masjid. Pimpinan-pimpinan yang terbaik seluruh alam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala majma'in. Di mana dididik? Di emper Masjid Nabawi. Bukan di Fakultas Sospol, bukan. Di emper Masjid Nabawi. Panglima-panglima terbaik, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, dan lain-lain. Panglima yang tidak pernah kalah di perang di mana saja. Di mana dididik? Di emper Masjid Nabawi. Dermawan-dermawan yang paling dermawan. Thalha bin Ubaid, Utsman bin Affan, itu kalau sedekah itu emas itu karungan mereka. Bukan kalau untuk bangun rumah 50 juta, kalau untuk masjid 50 rupiah, itu pun yang sudah lama, kotek gitu cok. Ini para sahabat enggak, orang-orang kaya itu kalau sedekah itu emas masukkan karung dipikul ke masjid. Ini ya Rasulullah sedekah saya. Sedekah kuda, 1000 kuda, 1000 unta. Di mana kok orang-orang jadi dermawan-dermawan seperti itu? Dididik di emper Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Orang-orang yang doa-doanya makbul, kayak Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Ala ibn Khadrami. Kalau ada orang buta, setiap sekali langsung melek. Di mana itu belajarnya? Di emper Masjid Nabawi. Wanita-wanita sholihat, yang takwa. Masya Allah, wanita-wanita dididik di mana? Dalam suasana masyarakat Masjid Nabawi. Maka kita ini sekarang mulai membentuk masyarakat masjid itu. Insya Allah mulai kan? Ajak orang ke masjid, buat amal-amal masjid, dakwah disuasanakan, sampaikan di masjid. Wajabat mahabbati lil mutajarisina fiyya wal mutajawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib pasti Allah mencintai orang-orang yang kumpul duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, saling bantu membantu karena Allah. Maka dari masjid kita bentuk jamaah-jamaah, masuk ke rumah-rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kau sini.
Sebetulnya ada perkara penting banget coba. Ada apa? Allah pasti mencintai orang yang saling berziarah karena Allah. Kami tadi datang untuk saling berziarah karena Allah. Saya sudah berziarah kepada Bapak, maka Bapak berziarah ke rumah saya. Bagaimana Pak? Ini hadis Nabi loh Pak. Bukan main-main ini. Amal mudah Pak. Saling berziarah kepada Allah, dicintai Allah. Datang lagi ke tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya minta bantuan. Bantuan apa? Saya nggak punya duit. Ini bukan duit. Ada bantuan yang lebih penting. Tadi saya dengar ngaji di masjid, orang yang saling membantu karena Allah, dicintai oleh Allah. Saya sekarang minta bantuan kepada Bapak untuk menemani saya sholat berjamaah di Masjid Al-Huda. Bagaimana Pak? Nggak bisa saya, repot saya ini. Kamu tahu kalau saya ini pagi sibuk, sore sibuk. Utang saya masih banyak, kamu ajak ke masjid lagi. Kamu ini orang yang nggak tahu pri kemanusiaan, pri kehewanan. Ngomong-ngomong, nah kita nggak apa-apa lah Pak, kalau nggak mau. Insya Allah saya besok datang lagi. Untuk apa datang lagi? Ya untuk ngomong begini lagi. Ya saya tidak mau, tidak mau nggak apa-apa. Kalau Bapak tidak mau, saya datang tetap dapat pahala terus saya. Saya bukan masalah Bapak tidak mau. Bapak tidak mau 1000 kali, saya akan datangi 2000 kali. Dapat pahala terus Bapak saya. Loh kamu ini kok aliran nekat ternyata. Sudah saya ikut kamu aja. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini suasana saling berziarah karena Allah, saling bantu karena Allah. Kita hidupkan diri kita. Insyaallah kan. Suasana ilmu. Kita fadilah amal sampul hijau itu dibaca semuanya. Itu penting itu. Sekarang ini zaman nggak karu-karuan kan. Orang itu baca kitab-kitab yang nggak jelas sumbernya. Dari Quran dan hadis, iya dari Quran dan hadis, tapi pemahamannya bukan orang-orang yang ahlinya, sehingga ngawur ngalor ngidul. Iya mereka. Para sahabat itu santri Nabi langsung mereka. Mereka ini kalau ditanya mengenai Al-Quran, ditanya mengenai agama itu tidak langsung berani menjawab. Jangan tanya saya. Abdullah bin Mas'ud masih ada kok tanya saya. Jangan tanya saya. Utsman bin Affan masih ada kok tanya saya. Jadi kalau orang sekarang ngaku paling pintar semua. Ayo mau tanya apa? Silakan. Sudahlah. Tanya apa saja akan saya jawab. Orang yang sudah bilang begitu itu mesti orang ngawur. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala ini gurunya Imam Syafi'i. Belum lahir Imam Malik itu Nabi sudah mengatakan akan lahir itu Malik bin Anas. Ada hadisnya Imam Malik itu belum lahir itu Nabi sudah cerita. Imam Syafi'i belum lahir Nabi sudah cerita. Imam Malik yang alim-alimnya orang pada zamannya itu kalau ditanya itu, saya kok belum tahu jawabannya ini. Saya itu datang dari jauh-jauh mau tanya kok malah nggak bisa itu bagaimana? Memang saya belum bisa ini, nggak tahu jawabannya. Tunggulah saya pikirkan dulu. Kadang-kadang ditunggu 1 bulan belum ada jawabannya. Sekarang buka radio FM. Tanya apapun saya jawab sekarang juga cash. Ya memang ngawur ya cash terus. Ya orang itu kalau urusan agama kok jawabannya kelihatannya kok super betul mesti ngawur. Mesti itu sebenarnya. Ulama-ulama dulu, pakar-pakar, bahkan para sahabat itu kalau ditanya
Sayyidina Umar itu ditanya masalah, kadang-kadang kumpulkan sahabat-sahabat, musyawarah, bagaimana ini? Nah, jawabannya bagaimana? Sekali musyawarah belum cukup, 2 kali musyawarah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah kalau ini orang zaman akhir, orang Jawa lagi. Apa saja masalah tahu semua. Kamu jawab wahyu apa bagaimana? Maka ini sebenarnya kan, kalau orang itu membaca kitab Fadil Amal itu insya Allah nanti pikirannya jadi lurus. Karena di situ tuh Qurannya ada, hadisnya ada, nasihat para ulama-ulama ada. Dan kalau membaca kitab itu harus mulai awal sampai akhir dibaca semua. Jangan tiap hari yang dibaca itu saja. Nah, tidak. Mulai awal, fadilah sholat, fadilah Quran, fadilah zikir, fadilah sedekah, semua dibaca, saya khatam. Nanti kalau sudah khatam, mulai awal lagi. Sehingga pikiran kita ini lurus. Insya Allah kan? Suasana ibadah dikuatkan. Suasana ibadah dikuatkan. Terutama sholat 5 waktu berjamaah. Kita anggap ini kalau urusan sholat itu urusan istimewa. Ada acara besar. Dulu zaman Nabi itu mulai kan, kalau Nabi itu ingin mengumpulkan para sahabat secara menyeluruh seluruh Madinah. Itu pengumumannya bukan ada istimewa, tidak. Pengumumannya bukan ada pertemuan jur 4 bulanan, tidak. Cukup sahabat itu bilang, as-sholatu jami'ah, sholat kumpul. Maksudnya sholat semua kumpul di Masjid Nabawi, markas saja kalau sekarang ya. Sholat semua kumpul di markas. Itu nanti sahabat sudah, wah, ini kok sholat semua kumpul itu mesti ada nasihat khusus dari Nabi. Semua kumpul di Masjid Nabawi. Tidak ada undangan yang lebih mengejutkan para sahabat melebihi undangan sholat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala sudah dalam keadaan sakaratul maut, pingsan di sisi sholat itu langsung bangun lagi sebenarnya. Tidak ada undangan yang lebih mengejutkan para sahabat melebihi sholat. Ini kita mau belajar seperti itu. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, beliau sudah tua, sakit, nggak bisa berjalan, nggak bisa duduk. Tapi kalau sudah mendengar qadaqah majlis sholat, lupa kalau beliau sakit, langsung berdiri, Allahu Akbar, ikut sholat. Nanti kalau sudah salam, gelimpang lagi. Saking beliau mementingkan sholat kayak begitu. Semoga kita dapat bagiannya. Bukan nunggu sholat sambil ngantuk. Kayak sholat itu nggak begitu penting dulu biasanya itu. Si wong apa ya. Kalau kamu ingin tahu derajat kamu di sisi Allah, lihatlah keadaan hati kamu mengenai sholat. Kalau kamu anggap sholat itu penting, kamu itu orang penting di sisi Allah. Kalau kamu anggap sholat itu biasa saja, kamu itu orang biasa. Kalau kamu anggap sholat itu nggak penting, kamu itu orang nggak penting. Kalau kamu anggap sholat itu remeh, kamu itu orang remeh, nggak ada harganya di sisi Allah. Man hanat alaihi sholat, wa indallahi ahwan. Siapa yang meremehkan sholat, maka dia dihina di depan Allah. Kemudian suasana kasih sayang, ikram satu sama antar umat Islam kita kuatkan. Sehingga umat Islam ini seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam bersaudara satu sama lain. Insyaallah kan. Nah, kalau umat Islam kita bawa ke masjid, kemudian kita program dengan amal-amal masjid, maka insya Allah akan terjadi perbaikan-perbaikan. Untuk itu semulakan supaya umat ini bisa menghidupkan amal masjid di tempatnya masing-masing, maka perlu keluarga Allah. Insya Allah kan. Bukan hanya yang kewajiban kita untuk menghidupkan masjid kita saja, tapi masjid umat Islam seluruh dunia
kita bangkitkan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, itu tidak sulit bagi Allah sebenarnya. Dulu Nabi sendirian dibantu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak lama kemudian Islam tersebar ke seluruh dunia. Memulaikan Allah Ta'ala, dulu Sunan Ampel satu orang, tahu seluruh Nusantara. 70 tahun, 80 tahun yang lalu, saya lihat sendirian dengan beberapa orang. Kerjanya sekarang telah menembus Amerika, China, Belanda, kemana-mana seluruh dunia. Maka memulaikan Allah Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan saya lihat, Tuhannya para sahabat, Tuhannya para nabi sama. Maka kita jangan kecil hati. Insyaallah malaikat. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke depan. Monggo. Ya mau keluar 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan di depan. Monggo. Nah, monggo, silakan. Silakan malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Monggo. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo, doyo. Kemudian semulaikan, ini takil niat. Yang niat negeri jauh, ini kemarin baru kita kirimkan jamaah ke Korea, jamaahnya Pak Manan, Pak Samingun, orang-orang Ngawi, sekarang sudah Masya Allah bergerak di Korea sana semulaikan. Orang Ngawi kok usaha agama di Korea. Biasanya orang-orang ke Korea cari duit, sekarang orang Ngawi cari pahala di sana. Masya Allah. Ini mau kita teruskan lagi, kita mau kirim jamaah-jamaah ke negeri jauh. Yang niat negeri jauh tahun ini silakan mereka ke depan, ke lor lagi Pak, monggo lor lagi, negeri jauh monggo lor. Jeneng. Monggo Pak Surahman, Pak Suwaji, monggo. Niat. Ada kok niat. Monggo. Jeneng. Luar mimbar niki, sing negeri jauh, luar mimbar niki, monggo. Terus kemudian yang niat IPB juga, sing niat IPB tahun niki, monggo. Sing badhe niat IPB tahun niki, jumeneng. Sing pun niate, di kuatnya niate, monggo jumeneng. Kita melihat IPB, semua tiang-tiang sing korban, geraknya agama sak dunya. Nah, kita ini jadi semangat, monggo. Monggo kumpul wong loyo jadi loyo, kumpul wong semangat jadi semangat. Kumpul wong taat nih jadi taat, kumpul wong maksiat nih biasanya terus melok maksiat pisan. Sampai numpak bis, sak bis mlebu jurang, eneng sing selamat di Pak Loro, gumen toh. Nek buatur itu mati kok. Iku selamat iki. Semanten iki numpak bis. Teng jalan tol, jalan walus, kabeh waras kabeh eneng sing mati loro telu. Heran. Kok yo aneh ya kancane selamat kabeh kok mati. Semanten iki manungsa iki ngoten niku, Pak. Wong nek kumpul wong saleh, niku mesti terus dadi saleh. Nek umpama beli wis tok loro. Semanten iki wong nek kumpul maksiat ya dadi maksiat. Umum iso selamat ya tok loro kuwi barang aneh. Makanya kita ini teng pundi mawon kumpul wong-wong sing sae. Insyaallah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kumpul karo wong sing bener niku wajib niku perintah Gusti Allah. Wong ora kumpulan ora bener nih terus niku mboten bener akhire niku. Monggo sing niat IPB monggo. Ben kumpul wong semangat-semangat teng mriko Pakistan, India, Bangladesh niku monggo. Niat riyen. Monggo. Niat riyen. Monggo. Pasar jenis niat yo oleh. Jeneng.
Hanya apa niatnya orang bayar saat ini nyapa tuh lebih. Niatnya orang bayar, kalau kok lebih lebih. Bayar Allah. Jawab gue niat ya. Tapi angkat tangan sini ya. Ngadep. Ngadep. Jalan kaki kabeh. Sing lungguh ora pengen nulis ganjaran. Bon, saniki kumpul kali daerah kiambak-kiambak sampean daftarin daerah kiambak-kiambak. Monggo, kumpul gen kiambak-kiambak. Mari teman sekalian, masih dalam program Istimewa Amal. Semuanya kumpul di zonnya masing-masing. Jam 1, 2, sampai 10. Kita akan mendengar takasa-takasa dari markas izin nanti. Mari host sekalian. Kemudian Nopelma, pelajar mahasiswa seperti biasa dan guru kumpul di belakang, Pak. Pelajar mahasiswa kumpul di belakang, di timur, dekat Istiqlal Lama.